Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran IPS kelas 9A. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran ini, siapa hari ini yang tidak masuk? Lengkap ya hadir semua? Alhamdulillah lengkap hadir semua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, minta tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa dulu. Pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa supaya kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, hari ini kita lanjutkan materi. Kemarin kita sudah membahas tentang materi bentuk-bentuk globalisasi ya. Masih ingat ya bentuk-bentuk globalisasi? Ya. Hari ini kita lanjutkan materi tentang dampak ya globalisasi. Ya, kemarin itu pengertiannya, kemudian apa saja yang disebut dengan globalisasi. Hari ini kita lanjutkan tentang dampaknya. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk tujuan pembelajaran KI-nya, kompetensi inti 3, itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena tangkap mata. Next. Ya, untuk kompetensi dasarnya ya, yaitu 3.2 tentang menganalisis perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya, next. Kemudian keterampilannya, kompetensi dasar keterampilan sama ya. Cuma di sini adalah yang diharapkan nanti kalian bisa menganalisis ya tentang perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya. Hari ini diharapkan ya kalian semuanya dapat mengetahui dampak positif ya, kemudian dampak negatif dari adanya globalisasi. Ya, kemudian untuk penilaian masih sama, ada 3 yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, hari ini langsung saja ya untuk membahas lebih lanjut tentang globalisasi, dampak positif dan negatif. Ibu minta langsung kita bahas sama-sama, membentuk kelompok sesuai dengan jadwal tiket yang kemarin. Yuk langsung. Pengetahuan, hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Teman-teman, secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Atau globalisasi ini bisa disebut sebagai. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui faktor penyebab terjadinya globalisasi. Di sini ada apa saja sih faktor terjadinya globalisasi? Iya betul. Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam penggunaan interaksi manusia di tahun 80 ada. Faktor yang kedua yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik maupun budaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi
Ya, dibaliknya. Jawabannya dibalik lembar biar. Ayo, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari aja. Iya betul. Nah, berikut ini akan menjelaskan beberapa contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu banyaknya produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, perhatian terhadap manusia dengan sangat mesin. Misalnya, produk telah digantikan oleh mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online harus berkembang dengan jual beli tidak hanya di pasar. Yang kelima, meningkatnya web. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, sosial media, interaksi dengan masyarakat Indonesia. Contoh yang ketujuh yaitu banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Contoh yang kedelapan, terjadinya pertukaran budaya internasional melalui K-pop dan tercepat Korea. Contoh yang ke-10 yaitu persebaran informasi. Cari jawabannya ya tuh Mengapa pembelian tiket yang dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Satu, karena pembelian tiket dalam semacam ini dianggap menarik yang lain perhatikan ya. Silakan pertanyaan. Ya. Yang keras, yang lain perhatikan. Apa saja dampak positif? Nama saya Besa Putra, saya akan bertanya. Dari kelompok 1. Apa saja dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi?
sesuai dengan efektivitas dan efisiensi. Komunitas dapat diartikan sebagai perusahaan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai peran sosial dan berguna dalam melakukan sesuatu. Gimana caranya? Ya. Jadi sudah perwakilan ya. Sekarang coba perhatikan dulu Riko. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya. Ini adalah hasil dari kelompok 4 ya, tentang yang pertama berkaitan dengan dampak globalisasi. Yang pertama berkaitan dengan dampak positif apa negatif yang pertama ini? Dampak positif. Ya, jadi ini termasuk dampak positif dari adanya globalisasi, yaitu termasuk membuat sesuatu barang ya atau melakukan sesuatu menjadi efisien, kemudian lebih efektif ya. Kemudian yang kedua juga termasuk apa? Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Ini juga termasuk dari dampak positif globalisasi. Ya, sudah betul, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok dulu. Lanjut kelompok berikutnya. Oh, ditutup dulu? Ya, silakan. Tutup dulu. Iya. Apa sih sama? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Nama Ramadhani. Akan mempresentasikan hasil diskusi saya hari ini. Organisasi adalah suatu terhadap seseorang yang mengambil mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas keberagaman. Yang kedua, apa saja dampak positif desternisasi? Dapat menguasai efek terjadi Akulturasi. campuran budaya dan tidak masyarakat selalu menggunakan menggunakan bahasa lain dalam aplikasi menyenangkan wawasan dan pengetahuan. Ya, silakan. Farel, ya. Sebut dari kelompok. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena Ya, silakan dijawab. Ya, tadi jawab. Yang lain? Karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ya, lanjut berikutnya. Faisal, ya Faisal berdiri Faisal. apa faktor penyebab terjadinya kriminalitas? Ya, silakan. Dampaknya, penyebab Penyebabnya. Pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan mentalis yang labil. Ya, sudah semuanya. Ya, sudah. Kalau sudah, berarti Ibu, Ibu akan tanggapi dulu. Kita sama-sama ya menanggapi hasil dari kelompok 1
dan teman-teman. Yang pertama ini ya, coba Farel, bagaimana hasil kerja dari kelompok 1 ini? Ya, alasannya? Ya. Jadi kelompok 1 ini ya, ini sudah mendiskusikan sesuai dengan apa yang Ibu minta ya, sudah bagus, sudah cukup, yaitu tentang westernisasi. Ini termasuk apa? Dampak positif apa negatif? Dampak? Alasannya kenapa? Ya, karena meniru gaya kebarat-baratan. Contohnya apa kira-kira? Ya, model rambut. Model rambutnya dia kering ke atas semua, atau di petal-petal, atau di apa ya? Dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2, apa ada dampak positifnya westernisasi itu? Ya? Ya. Ya, betul. Jadi ini ada dampak positifnya. Ya, ini membawa perubahan ke arah yang lebih positif. Kalau negatifnya, ada yang tahu nggak negatifnya westernisasi? Tahu. Ya, coba jelaskan. Jiwa nasional bukan dari Indonesia. Ya, melunturnya Jiwa nasionalis dan dari Indonesia. ya, betul. Ya. Jadi, ya, ini adalah hasil kerja kelompok 1 ya. Sudah remaja dan lainnya sudah bagus ya. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dengarkan dulu. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan nama kelompok saya adalah Julianata. Apa yang diperhatikan aktivitas dan efisiensi. Aktivitas dapat diartikan sebagai pengumpulan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai tepat tepat daya guna dan berlipat guna dalam melakukan sesuatu. Terjadinya globalisasi bagi perubahan sosial budaya dalam kelompok besar. Adapun pengaruhnya biasanya adalah westernisasi, demonisasi, ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan dan penggunaan. Ya, silakan kelompok lain. Pertanyaan? Ya, nih. Apa yang ya. Ya, silakan dijawab. Bantu jawaban dari Tunjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. ya, yoga sebut nama. Saya kesana dari apa yang Satu aja, gambar-gambarnya itu. Yo, bantuin siapa namanya? Masih aku adalah beberapa di antara upaya yang dapat dilakukan untuk mengulangi tunjangan sosial ekonomi tersebut. Ganti duluan, Bu.
Berikutnya Ada lagi. sudah dijawab tadi. Apa saja faktor penyebab masalah remaja? Adapun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah Bagaimana tujuannya? Ya, sudah semuanya. Ya, kalau sudah berarti kita bahas dulu tentang hasil kerja kelompok 3 tentang efektivitas dan efisiensi kurang lebih dengan kelompok 4 ya. Ya, jadi ini sudah betul ya, termasuk dalam tujuan pembelajaran kita ya. Dampak positif apa negatif globalisasi? Dampak positif. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif globalisasi bagi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pengaruhnya westernisasi jelas ya. Ini negatif. Kemudian demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, penambahan remaja, pencemaran lingkungan dan individualisme yang tinggi ya. Jadi sudah benar hasil kerja kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Belum, yang kompak katanya ya. 1, 2, 3. Langsung dibuka. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mempresentasikan hasil kelompok saya yang beranggota Harun Setiawan. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah suatu perjuangan yang selama ini mulai bisa dengan meniru atau melakukan aktivitas yang Nomor 2, apa yang dimaksud dengan aktivitas dapat diartikan sebagai melakukan ini dalam Silakan komentar dari kelompok lain. Pertanyaan diri. Ya, bahas diri. Yang lain dengan saya. Lanjut. Nih, prinsip begini. Contoh perilaku westernisasi itu apa saja? Ya, apa saja? Yang kebarat-baratan itu apa saja perilakunya? Ya, coba Rafli yang keras. Jangan bantu jawab Rafli. Ayo Rafli yang keras. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam dan dukung. Nah, ya. Tadi jawabannya Rafli itu gaya hidup yang konsumtif itu ya, kemewah-mewahan. Kemudian rambut yang keabang-abangan, tahu kemerah-merahan, ya. Nah, seperti kelas belum itu. Kemudian gaya hidup malam, dugem, dunia gemerlap malam. Nah, itu jangan ditiru ya, itu adalah termasuk westernisasi perilaku, westernisasi ya. Sekarang kita
kita lihat dulu hasil kerja kelompok 5 yang beranggotakan para Restu dan kawan-kawan. Ini termasuk dalam sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Sterilisasi sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, kelompok 3 ya. Nah, ini sudah jelas ya. Pokoknya yang berkaitan dengan orang gaya hidup orang barat ya, itu namanya westernisasi. Contohnya sudah disebutkan Rafli tadi ya. Jadi ibu harapkan nanti di sini yang laki-laki yang kelihatan ataupun yang perempuan yang rambutnya nggak kelihatan itu jangan disemar-semir ya. Nah itu termasuk perilaku westernisasi, jangan diikuti ya. Jadi rambutnya ini tidak boleh disemir ya, apalagi berubah menjadi mejiku hibiniu, jangan. Apa itu? Merah, kuning, hijau, ungu dan lain-lain ya, jangan seperti itu ya. Itu tidak baik. Kemudian banyak lagi ya, banyak termasuk contoh dari westernisasi ini. Kemudian efektivitas ini juga sudah disebutkan oleh kelompok 1 ya. Ya ini juga sudah hasil kerja kelompok 5 sudah bagus betul ya. 1, 2, 3 jempol kanan, jempol kiri, bagus ya. Silakan ditutup dulu. Yang terakhir, ya kelompok timnya Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain dari tidak meratakan hasil pembangunan. Ya, ya yang keras. Pemerataan pembangunan menyebabkan kehidupan masyarakat belum merata. Ya, gimana? Ya, ikutkan satu lagi. Ya, ini loh, leksi. Aku belajarnya 2 kali loh. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar aturan hukum. Ya. Berikutnya. Ya, ya. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah dekadensi moral atau demoralisasi adalah Yo, bantu. Demoralisasi adalah ya pengertiannya. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ya, satu lagi. Kemudiannya nilai dan norma sosial dapat digunakan. Kemudiannya nilai dan norma sosial dapat digunakan. Sudah dijawab? Kemudiannya nilai dan norma sosial dapat digunakan.
awal sampai akhir. Ibu sangat mengucapkan terima kasih sekali ya untuk semua siswa sudah ikut berpartisipasi ya, aktif ikut serta dalam pembelajaran materi tentang dampak globalisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya, kemudian untuk tugas berstrukturnya ya, tolong LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian silakan untuk pembelajaran selanjutnya adalah untuk upaya dalam menghadapi globalisasi ya. Jadi itu pembelajaran berikutnya ya. Baik, sebelum Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi